Nyatet gak? Ibu pernah bahas loh di papan tulis. Ciri-ciri pantun, satu bait terdiri dari 4 baris ya. Ciri-ciri pantun terikat. Satu bait terdiri dari 4 baris. Ibu pernah bahas loh, kamu gak nyatet? Di buku tulis coba dicek, ada nggak? Di LKS halaman 5 kalau di LKS. Ada di catatanmu? Ada? Ya. Ciri-ciri pantun terikat ya. Ini namanya apa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya apa? Bait ya. Bentar, 1 bait. 1, 2, 3, 4 ini namanya 1 bait. Terdiri dari berapa? 4 baris ya. Jadi walaupun 4 dia dianggapnya 1 ya, tapi terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua berisi apa? Sampiran. Baris ketiga dan keempat berisi apa? Bisa. Udah bisa tuh? Bisa kan? Oke, lalu apa lagi? 1 baris terangkai dari 4 hingga 6 kata. Benar tidak ya? Pasar mau membeli ke popok, jatuh di jalan diinjak petani. Jika tidak mau ngomong, jangan malas menyikat. Nah, coba kita analisis. Ini benar tidak baris pertama dan yang kedua berisi sampiran? Benar ya? Sampiran. Ke pasar mau membeli ke popok, jatuh di jalan diinjak petani. Itu adalah sampiran. Lalu yang baris ketiga dan keempat berisi sisi ya. Jika tidak mau ngomong, jangan malas menyikat. Terus tadi apa lagi? Tadi apa lagi ini? 1 baris terangkai dari 4 hingga 6 kata. 1, 2, 3, 4, 5. Benar tidak? Nah, benar ya. Ini ada 5 kata ya. 2, 3, 5 kata di sini. Ya, terus bawahnya apa? 1 baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Kalau ini satu-satu namanya kata, kalau suku kata tuh gimana? Ini ada berapa suku kata? Suku kata tuh yang bisa dieja, yang bisa dibaca. Tuh, masuknya berapa? 1. Pasar, berapa? 2. Gak mungkin A kan? Pa, terus terus A. Gak mungkin kan? Nah, yang bisa dibaca adalah pa dan sa. Jadi 2, 1, 2, 3. Coba dihitung, ada berapa? 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 11. Ke pasar, ada berapa ini? Ke pasar, 1, 2, 3. Oke, ada 3. Lanjut, ini cerma, ada berapa? Ada 2, 3, 4, 5 ya berarti ya? 5, terus berapa lagi? Pembeli ada berapa? Ada 3, 5 tambah 3 berapa? 8. Terus ke popok ada berapa? Ke popok kan gak mungkin gini kan? Terus po, terus begitu sendiri gak mungkin kan? Ya kan? Jadi po, ke po, terus apa lagi? Po, terus ng ini bacanya jadi bisa. Jadi apa? Berapa? 8, 9, 10, 11, 12 suku kata. Paham gak ini maksudnya kakak? Paham gak yang terakhir? Paham gak? Nah, jadi 12 suku kata. Jadi 1 baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Betul ya? Lalu bersajak AB atau AA ya, gak ada tetek-tetek ya. Nah, kalau ini apa sajaknya? Sajaknya apa ini? Apa sajaknya? Apa? Apa sajaknya ini? AB ya. AB ini A ya, ini B, ini A kan sama kan B juga kan? Ini loh, kok ini B
Awas ya kalau ada yang masih belum bisa ya, Ibu udah teriak-teriak ya. Kalau nilainya di bawah 7, hati-hati tuh, nanti bisa nggak naik kelas tuh. Harus di atas 7. Paham? Nah, nanti ada jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun apa saja? Apa jenis-jenis pantun, Vanessa? Ngomong ya kamu ya. Apa? Hah? Apa Vanessa jenis-jenis pantun? Nah, Vanessa bengong ya, mikirin siapa Vanessa? Oh, kenapa bengong? Apa jenis-jenis pantun? Yang lain apa jenis-jenis pantun? Pantun nasihat, pantun muda. Ya. Banyak ya, pantun anak-anak, pantun nasihat, pantun muda, pantun jenaka, pantun teka-teki, agama dan lain-lain. Nanti kalian harus bisa membuat salah satu pantun dari itu. Pantun anak-anak apa yang kalian mau siapkan, pantun jenakanya apa, pantun nasihatnya apa. Jadi ketika ada soal menulis pantun, kalian tidak kewalahan atau nggak bingung, nggak bingung ya. Terus halaman 6 coba dibuka nah. Ibu sampai pulang kan? Hah? Gurindam ciri-cirinya apa Gurindam? Satu bait terdiri dari 2 larik atau 2 baris ya. Kalau pantun ada 4, isinya sampiran sama isi. Kalau gurindam ada 2, hanya 2 ya. Gurindam biasanya isinya itu kata-kata mutiara atau nasihat ya. Kalau pantun tadi kan banyak, ada yang jenaka ya, ada nasihat, ada anak-anak, ada teka-teki, ada agama. Tapi kalau gurindam itu isinya mengenai nasihat ya, atau apa? Kata-kata mutiara. Kalau gurindam itu terdiri dari 2 larik. Larik pertama biasanya itu sebab. Sebabnya apa? Terus larik keduanya akibatnya. Atau larik pertama itu pertanyaan, larik keduanya apa? Jawaban. Gitu. Nih, kalau pantun kan ini sampiran 2 kan? Ya kan? Terus 2-nya lagi isi kan? Nah, kalau gurindam ini cuma 2 aja, jadi gak ada ininya. Yang pertamanya sebab, yang keduanya akibat. Atau yang pertamanya itu pertanyaan, berisi pertanyaan, yang keduanya berisi jawaban. Coba nanti cari di internet, banyak sekali gurindam. Kamu bisa cari di internet. Paham kan apa yang Ibu maksud? Ya. Lalu jumlah suku kata tiap larik tidak ditentukan, tapi umumnya terdiri dari 10 hingga 14 suku kata. Kemudian ada hubungan sebab akibat antara larik 1 dan kedua gitu. Bersajak apa? AA. Kalau pantun? AB AB atau AA AA. Oke. Isi terletak di larik kedua. Isi berisikan nasihat atau kata-kata mutiara. Ya, paham ya? Kalau gurindam ada berapa lariknya? Ada 2. Ada berapa baris? 2. Oke. Kemudian isinya apa? Terdiri dari apa? Yang pertama apa? Kalau pantun kan sampiran dan isi. Kalau gurindam? Kalau gurindam sebab dan akibat atau pertanyaan dan jawaban. Nyambung gak sih ini? Ibu nyambung gak sih ini? Ibu jelasin kamu nyambung gak ini? Nyambung gak? Jelas gak ini? Jangan iya tapi gak ngerti. Udah teriak-teriak gak ngerti. Kalau gak ngerti tuh tanya, jangan diem aja. Iya dong, tanya, jangan diem aja. Kamu kalau gak ngerti nanya. Enggak ibu salahin, enggak bakal ibu salahin. Ya pasti nanti ibu jelasin ulang. Kalau kamu ibu jelasin kamunya iya aja, kan ibu taunya kamu udah paham, tapi ternyata belum. Jangan kayak gitu, nanya lah. Ada peribahasa ini ya, malu bertanya, cek di
Google gitu ya. Malu bertanya cek di Google. Ya enggak. Malu bertanya sesat di jalan. Sesat ya kan? Tersesat, kamu mau tersesat. Jangan malu ketika kamu tidak tahu, kamu bertanya, oh iya saya kurang paham, nggak apa-apa. Jadi mengakui diri sendiri, ada kelemahannya. Ini apa-apa malu bertanya, cek di Google. Makanya apa? Ya karakteristik anak-anak zaman sekarang apa? Apa-apa Google, apa-apa Google. Jadinya sosialisasinya itu apa? Kurang, nggak baik ya. Gitu. Nilai sosialnya itu kurang ya. Oke, kalau syair ciri-cirinya apa nak? Syair terdiri dari 4 baris atau larik dalam setiap bait. Terus syair tidak memiliki sampiran seperti halnya dalam pantun. Dengan kata lain, semua baris mengandung isi. Nah, isi dan makna kalau syair itu ya. Lalu syair tidak selesai dalam satu bait. Makna syair ditentukan oleh bait-bait berikutnya, hampir sama dengan paragraf dalam cerita. Pola rimanya sama. Apa itu rimanya? A. Ya, irama terjadi pada setiap pertengahan baris antara 4 hingga 6 suku kata. Ini sebenarnya bisa kamu baca sendiri dan kamu cari ya. Kamu searching di internet, ini banyak sekali. Kalau gurindam itu berasal dari bahasa Tamil, yaitu India, yaitu asal kata dari kurindam. Kalau syair dari bahasa Arab atau syu'ur, yang artinya perasaan. Perasaan ya. Apa-apa jangan pakai perasaan ya. Soalnya apa? Kalau misalkan di chat sama seseorang, balasnya jangan pakai perasaan ya. Nanti baper. Ya. Balik. Kalau di chat itu balasnya pakai tulisan, jangan sama apa? Jangan pakai perasaan. Ya berat kalau pakai perasaan ya. Dilihat dari asal katanya, syair dapat diartikan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. Ini nanti kamu baca-baca lagi ya. Jangan nanti sampai gini, bahasa Indonesia ngapain belajar, udah tahu gampang. Jangan kayak gitu. Lah iya kan susah. Jadi kamu baca, jangan baca Indonesia paling teks-teks gitu doang, nggak usah belajar lah. Apaan? Ini syair gurindam pantun aja belum tentu. Ini kan iya, belum tentu inget ciri-cirinya. Gimana cara membuat pantun? Nah, kamu harus nanti salah satu ya bisa membuat pantun. Takutnya nanti ada soal bikin pantun. Di sini di halaman 9 ada menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Kamu tahu kata penghubung tidak? Kata penghubung itu konjungsi ya, kata lainnya ya. Konjungsi atau kata penghubung. Seperti dan, atau, itu kata penghubung. Salah satu kata penghubung itu. Kata penghubung itu berarti apa? Kata penghubung apa? Yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kan seperti dan itu kan menghubungkan kan? Ya kan? Iya kan? Nah, atau juga di sini ada macam-macam kata penghubung. Ada kata penghubung syarat, kata penghubung tujuan ya, kata penghubung akibat. Terus apa lagi? Kata penghubung sebab akibat. Sebab akibat tuh ada karena, oleh karena itu, sebab itu, menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kalau kayak gini harusnya dikasih contoh ini ya. Nah, coba sekarang fabel. Fabel. Apa itu fabel? Apa nak fabel nak? Fabel itu cerita binatang ya atau hewan yang apa? Yang berperilaku menyerupai seperti manusia. Dia walaupun binatang, dia mempunyai karakteristik atau sifat seperti manusia. Seperti tokoh apa? Kancil. Dia punya sifat yang apa? Cerdas ya, cerdik, licik ya, sama seperti manusia kan? Ada juga tokoh lainnya seperti kerbau, buaya. Kan ibu di YouTube itu pasti kamu video kan? Fabel dilihat tidak? Itu kan ada contoh-contohnya. Nanti kalau belajar di itu aja ya, disimak video ibu ya. Nah, fabel. Nah,
kamu nanti di PAS juga harus bisa menyebutkan karakter ya, karakter dari hewan tersebut atau binatang tersebut. Karakternya apa? Protagonis kah, antagonis kah? Gambarannya seperti apa? Dia orang yang apa? Suka mencuri seperti kancil atau apa? Apa penolong? Nah, nanti kamu harus bisa menjelaskan. Kamu juga harus bisa menjelaskan nilai moral yang ada dalam fabel tersebut. Nilai moral apa yang bisa diambil, yang bisa dipetik gitu. Misalkan dari tokoh kancil ya, kancil yang mengelabui buaya. Apa nilai moral apa yang bisa diambil? Gitu. Tahu nggak yang kancil mau menyeberang sungai? Tahu? Nah, menipu buaya ya. Katanya dia mau makan daging kancil gitu kan. Tapi ternyata iya nanti saya kasih gitu ya dagingnya, tapi kamu harus berbaris dulu untuk saya menyeberangi sungai. Tahu nggak? Tahu? Iya. Dan ternyata ketika buaya itu sudah baris, ternyata apa? Dia melewati badan-badan buaya itu sampai ujung kali ya, sampai ujung sungai. Nah, ternyata nggak dikasih ya, ditipu, dikelabui buayanya. Pernah nonton nggak nih perempuan-perempuan nih? Pernah ya? Iya, banyak kok di YouTube. Ya, itu namanya. TV ada. Nah, itu sifat apa? Sifat cerdiknya kancil. Buayanya sifatnya apa? Bodoh ya, mau aja ya ditipu. Pesan moralnya apa kira-kira? Jangan mudah mempercayai orang lain ya. Belum tentu orang lain itu apa? Baik ya. Dan pesan moral yang lainnya juga apa? Kita harus cerdik ya dalam menghadapi situasi atau masalah yang akan kita alami. Seperti kancil, dia berpikir matang ya secara tidak langsung ya. Apalagi? Ya pokoknya nanti kalau ada suatu tes atau cerita, ya kalau ada suatu teks atau cerita, kamu bacalah dengan sebaik mungkin, terus ambil hikmahnya yang apa yang bisa kamu petik dalam cerita tersebut ya. Gak usah kesana ngapain. Nah, terus nanti ada latar tempat juga ya. Latar tempat itu kayak gimana? Latar tempat misal di desa, di hutan ya, atau di rumah, itu latar tempat ya. Latar waktu gimana? Latar waktu malam, siang, sore, pagi ya. Latar waktu bisa tahun, tanggal, bulan ya, hari juga. Suasana bisa apa suasana? Mencekam. Apalagi? Bahagia ya, ceria suasananya, haru, sedih ya. Oke, di halaman 21 coba dilihat. Halaman 21 ini jamnya sampai berapa sih, Bu? 9.20. 9 pas. Iya. Oke, struktur teks fabel apa aja? Struktur teks fabel. Struktur teks fabel apa? Orientasi, terus apa lagi? Komunikasi, terus? Resolusi, terus? Oda ya, ada 4. Sebenarnya struktur ini bukan hanya dalam teks fabel, tapi ada juga dalam cerpen, dalam novel itu. Kan fabel sama seperti cerpen kan, cerita juga kan, sama seperti novel juga kan. Nah, kalau orientasi itu apa orientasi? Apa nih cewek-cewek nih? Diem aja. Hah? Bagian? Bagian apa? Bagian awal dalam sebuah cerita, adanya di awal. Kalau fabel awalannya gimana sih biasanya? Enggak, awalan ceritanya tuh gimana kalau fabel biasanya? Kalimatnya tuh gimana? Menceritakannya tuh bagaimana? Nah, pada suatu hari, pada di sebuah desa gitu ya.
Dahulu kala hiduplah gitu ya. Pada suatu musim kemarau di sebuah desa di dekat sungai. Nah itu kan, itu orientasi tuh, awalannya kayak gitu tuh. Sebuah cerita awalannya gitu ya. Paham? Nah itu orientasi bagian awal dalam sebuah cerita. Selain bagian tersebut, juga dalam teks fabel biasanya berisi mengenai pengenalan tokoh ya. Pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan waktu. Ini di halaman 21 nih ada. Lalu setelah orientasi apa? Setelah pengenalan, komplikasi naik. Komplikasi itu masalah atau klimaks dari puncak masalah yang dialami tokoh. Masalahnya bagaimana? Kompleks terjadi dalam komplikasi itu. Ya, tahu kan masalah? Tahu kan? Nah, itu adanya di komplikasi. Lalu setelah komplikasi apa? Resolusi turun. Resolusi itu apa? Nah, bagian pemecahan masalah yang dialami tokoh. Setelah muncul klimaks masalahnya, lalu pemecahan masalah turun. Ada solusinya. Setelah resolusi apa? Terakhir. Ya, setelah resolusi yaitu kode. Ini jangan diem aja dong nih cewek-cewek nih, ibu teriak-teriak, kamu diem aja. Ngomong dong. Kode atau bagian akhir dari pesan ya, berisi pesan amanat yang terdapat dalam fabel. Paham? Nanti kalau di PAS juga kamu disuruh analisis bagian mana dari teks fabel itu, orientasinya mana, komplikasi mana. Vanessa jangan ngobrol aja Neng. Resolusi mana, kodenya yang mana, harus bisa ya. Ya harus bisa ya. Oke, lanjut ke surat pribadi atau surat dinas. Ketika PAS nanti diminta untuk membuat surat pribadi, mudah ya. Ya, lalu gimana kalau surat dinas? Bisa tidak nih? Bisa tidak? Harus bisa, karena ibu udah ajarkan. Ada kop surat, ada alamat, ada logo, ada tempat, tanggal, bulan, tahun. Lalu di sini ada nomor lampiran perihal ini udah ibu jelaskan. Terus ada kepada yang terhormat. Kepada dengan yang terhormat boleh disandingkan tidak? Tidak boleh ya, karena tidak apa? Tidak efektif ya. Kepada dan yang terhormat memiliki makna yang sama. Jadi harus salah satu ya. Kemudian isinya, lalu apalagi intinya, lalu penutup dan salah penutup. Harus bisa nih kalau misalkan nanti disuruh buat surat dinas ya. Kamu nulis-nulis di buku tulis gitu. Terus nanti kan kalau PAS kan kamu lancar tuh. Gitu. Pokoknya ibu udah ingetin kalau nilainya jelek di bawah 7, biarin aja. Ibu rapotnya ibu kurangin nilainya. Ya. Soalnya tugas males ya. Tugas males, tidak dikerjakan. Terus ulangan jelek gimana? Lalu coba dicek ini buku fiksi dan non fiksi. Halaman 48. Fiksi itu apa? Fiksi itu apa? Buku yang berisi mengenai imajinasi ya, seperti cerpen, novel, apalagi fabel, apalagi komik, apalagi puisi masuk ke dalam fiksi. Iya ya. Kalau non fiksi apa? Kejadian nyata atau fakta. Apa saja buku-bukunya? Biografi, apalagi? Buku pelajaran, apalagi? Ini barisan ini jangan anteng-anteng aja, Pak. Apalagi? Ensiklopedia. Iya, udah diam aja dulu ini. Apalagi? Neng. Artikel pintar, apalagi? Apa? Kamus, apalagi? Kan banyak, udah ibu jelasin. Tinggal ngomong aja susah banget. Ini mudah-mudahan COVID ini segera pergi nih biar nggak pada pakai masker aja nih ya. Apalagi? Ensiklopedia, koran, majalah. Banyak. Kenapa? Jangan diem aja dong.
Non fiksi ditulis berdasarkan fakta ya, atau data kejadian nyata. Non fiksi bersifat objektif dan informatif, memberikan informasi, memberikan pengetahuan, ilmu di dalamnya. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif ya, tidak bermakna ganda. Kalau fiksi ditulis berdasarkan imajinasi, dipengaruhi oleh subjektivitas ya, dipengaruhi oleh ekspresi emosi si pengarang ya. Dia mau nulis apa aja terserah dia ya. Cerpennya mau ditulis apa aja terserah dia, endingnya gimana terserah dia. Beda dengan buku non fiksi, harus berdasarkan lapangan, harus berdasarkan data gitu, berdasarkan fakta. Paham ya? Nah, terus ada ini, ada merangkum buku. Merangkum buku itu ada dua, gagasan pokok dan pemetaan pikiran. Dah, apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Udah jelas semua? Jelas semua? Kan ibu kirim di apa namanya, kirim upload di YouTube kan, A Day in My Life, tahu nggak? Itu kan ada kalian nggak? A Day in My Life, ada kalian nggak? Nggak tahu? Yang di YouTube yang A Day in My Life nggak nonton ya? Nggak nonton. Ini siapa namanya? Rangga. Gimana Rangga belajar sama ibu? Kenapa menegangkan? Emang? Oh gitu. Emang ibu galak? Emang ibu galak? Iya, iya enggak, gimana sih, takut ya? Jadi ibu galak apa enggak? Galak. Gimana Rangga? Gimana ibu menegangkan? Emang iya menegangkan? Kan biasanya bikin tegang guru matematika. Dari guru matematika kenapa? Oh, mau hujan mau badai tetap datang. Lah sama kan guru bahasa Indonesia juga, ibu juga kan? Coba sih ditulis di kertas lembar kesan-kesan belajar sama ibu. Kritik juga nggak apa-apa. Kritik, kesan-kesan apa aja, boleh pakai inisial, boleh enggak? Boleh pakai nama, boleh enggak? Coba ibu mau tahu di kertas lembar, nanti kasih ke ibu. Ayo, mana? Rangga udah belum? Ini kan ada. Boleh nggak apa-apa kalau mau mengkritik ibu, yang mau muji juga nggak apa-apa. Nggak usah panjang-panjang, tapi jangan pendek-pendek juga. Ya. Nggak usah nyontek, ini bukan ujian. Tuh, udah yuk. Sini. Curhat ya kamu ya. Kalian curhat ya lama banget. Ayo. Kesini. Oke. 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 Oh, tadi ini baca. Mana yang Jawa udah belum? Habibi curhat ya, Habibi ya. Habibi curhat nih. Oke. Mana udah semua? Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PAS-nya mengerjakan yang baik ya. Ya, semoga semuanya lancar mengerjakan PAS, mendapatkan nilai yang bagus, bisa naik kelas semuanya. Udah ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.